Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fatahu ya Alim wa ba'du. Kita masuk ke pembahasan tentang hal-hal yang membatalkan wudu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hadza faslun. Ini adalah sebuah fasal nawaqidul wudu'i. Adapun hal-hal yang membatalkan wudu arba'atu asya'a ialah terdiri dari 4 perkara ya. 4 macam. Al-awwalu adapun yang pertama al-khariju ialah sesuatu yang keluar min ahadis sabila ini ya. Dari salah satu dua jalan ya. Min kubulin baik kubul jalan depan, kalau pria ya penis, kalau perempuan ya vagina, auduburin atau jalan belakang. Jalan belakang maksudnya lubang pantat ya, anus. Kharijnya ini berupa apa? Rihun bisa berupa angin atau kentut ya, augueru atau selainnya kentut. Illal maniya kecuali mani. Asalnya adapun yang kedua dari hal yang membatalkan wudhu zawalul akli ialah hilangnya akal binaumin sebab tidur augorihi atau selain tidur illa nauma qaidin kecuali tidurnya orang yang duduk. Mungkinin yang memungkinkan siapa qaid ini makadahu di tempat duduknya minal albi dari bumi. Jadi kalau orang duduk gini nih, dia ketidur gini. Nah dia tetap nggak berubah dari tempat tidurnya. Nah walaupun posisinya tidur berarti dia belum tidak bisa batal wudunya ya. Contohnya ya pas hari Jumat itu. Asalisu adapun yang nomor 3 dari hal yang membatalkan wudu iltiqa'u basyaratai rajulin wa mra'atin. Bertemunya dua kulit laki-laki dan perempuan kabiro ini ajnabiyah ini yang keduanya itu sudah dewasa ajnabiyah ini dan ajnabi min ghairi hailin tanpa ada penghalang. Jadi langsung bersentuhan gitu ya. Arabi ada yang nomor 4 ya. Dari hal-hal yang membatalkan wudu itu masuk kubulil adami menyentuh kubulnya anak Adam. Berarti ini kalau laki nyentuh penis, kalau perempuan nyentuh farji ya. Atau dua-duanya. Saling menyentuh itu juga batal ya. Au halqati duburi atau menyentuh lingkaran lubang anusnya. Bibat nirohati menyentuhnya dengan apa? Bibat nirohati dengan telapak tangan bagian dalam. Abutunil asabi atau jari-jari bagian dalamnya nih. Kalau telapak tangan ini, kalau butun asabi yang ini. Jadi pak nyentuh kubul, dubur, pakai ini atau pakai ini batal wudunya ya. Oke, kita bahas pertama dari segi fikihnya ya. Jadi yang membatalkan wudhu itu ada 4 perkara. Yang pertama ada sesuatu yang keluar dari kubul ataupun dubur. Jadi kalau kentut itu batal. Atau yang lain ya berak itu batal wudhunya. Kalau keluar semacam kelereng keluar dari pantat gimana? Batal, sama. Atau ada ini ulet gitu. Keluar dari dari vagina atau dari pantat batal. Jadi mau apapun saja, mau itu kotoran ataupun bukan kotoran, mau najis nggak najis, tetap batal wudunya ya. Jadi itu.
ilal maniya kecuali mani ya. Nah, kalau mani itu nggak batal wudhunya, tapi wajib mandi. Ini kan ini uniknya fikih ya. Nggak batal wudhu tapi wajib mandi, gitu. Kok bisa? Kondisinya seperti apa? Ya, biasanya kita kelelahan nih, tiba-tiba kita kelelahan. Kita masih punya wudhu nih, tapi habis tiba-tiba setelah itu kita mengangkat apa gitu, yang berat-berat, tiba-tiba kelelahan, duduk, ternyata keluar maninya. Itu wudhu kita nggak batal, tapi tetap kita harus mandi. Ya kan? Aneh kan? Ya itulah fikih. Seperti itu ini kasusnya ya. Tapi kondisinya bukan karena habis bersetubuh, bukan. Ini kondisinya kita punya wudhu, kecapean, tiba-tiba nggak sengaja keluar mani. Itu wajib mandi tapi tidak butuhnya wudhunya tidak batal. Ya, makanya agak bingung nih kalau fikih itu gitu ya, tapi memang begitu, karakteristik fikih itu begitu. Jadi ini salah satu keunikan dari fikih ya. Kalau kentut, berak, atau keluar kelereng, keluar kerikil, keluar apa namanya, belatung atau keluar apa dari dubur kita atau dari pantat kita itu batal, mau najis apa enggak, kentut pun batal. Tapi kalau mani enggak batal. Tapi wajib mandi ya, walaupun enggak batal wajib mandi. Ini nih salah satu keunikan fikih. Nah, paham ya? Yang kedua, hilangnya akal. Hilangnya akal itu hilangnya kesadaran. Sebab apa? Tidur. Tidur itu kan ketika kita tidur, kesadaran kita kan hilang. Ya kan? Kesadaran kita tuh hilang kalau tidur. Makanya kalau orang setelah tidur, itu terlentang gitu. Itu wajib wudhu lagi kalau mau sholat. Atau mau baca Quran atau apa. Karena tidur itu membatalkan wudhu. Ada yang salah kaprah tuh banyak. Minum, makan itu tidak membatalkan wudhu ya. Yang membatalkan wudhu itu hilangnya akal, bukan makan, minum tuh nggak membatalkan. Nggak, tidak membatalkan. Kecuali kalau udah makannya kentut, nah itu itu batal itu. Nah, augori atau selainnya, selain tidur. Nah, hilangnya akal itu kan ada sebab tidur, ada sebab pingsan, bugma ya. Orang pingsan itu wudhunya batal. Jadi kalau mau sholat, dia sadar dari pingsannya harus wudhu dulu. Atau gila. Tiba-tiba orang punya wudhu terus nggak tahu ada apa, tiba-tiba nerima SMS, diputusin batalnya jadi edan gitu. Edan sebentar. Batal tuh wudhunya tuh. Nah setelah dia sadar, normal lagi, kembali akalnya, itu harus wudhu lagi. Kalau dia mau sholat atau kegiatan yang perlu bersih dari hadas. Perlu wudhu lagi. Mau sholat, mau baca Quran itu perlu wudhu lagi. Illa nama qaidin mungkinin makadahu minal ardi. Kecuali dia tidurnya posisinya gini nih. Set sambil sila seperti gini. Biasanya nih ya, pas khutbah tuh. Pada tidur gini aja. Itu walaupun tidur kan hilang ketika khutbah kan banyak sampai nggak kedengaran. Berarti kan dia sudah nggak sadar, konsentrasinya hilang. Bukan konsentrasi ya, kesadarannya hilang. Berarti kan sudah apa yang diucapkan khotib itu udah nggak kedengaran sama sekali karena dia tidur. Tapi tidurnya posisinya diem gini, tek, nggak bergerak, nggak berubah posisinya, nggak sampai jemplang ke belakang ngejejak gitu nggak. Kalau dia anteng gini, walaupun tidur, biasanya pas Jumatan tuh, atau pas spirit atau pas apa gitu, itu wudhunya nggak batal. Kalau dia posisinya anteng gitu.
nggak gedublak kemana-mana, nggak berubah posisi tidurnya, posisi duduknya seperti itu. Itu walaupun dia tertidur nggak usah wudhu lagi, wudhunya masih lanjut, masih nggak batal. Jadi kalau nanti khutbahnya tiba-tiba selesai, dibangunnya berteman, ya bangun, langsung sholat Jumat bisa. Gitu. Ya, ini kasus yang paling banyak terjadi ya. Yang nomor 3, bertemunya dua kulit perempuan dan lelaki ya, yang dua-duanya dewasa dan ajnabi. Ajnabi itu bukan mahram ya. Bukan mahram, bukan muhrim. Kalau muhrim itu orang berihram ya. Bukan mahram. Mahram itu orang yang haram dinikah gitu. Jadi kalau istri sama suami itu bukan bukan mahram itu, tapi ajnabi. Karena bisa nikah. Makanya kalau istri sama suami sentuhan, menurut mazhab Syafi'i ya batal itunya, wudunya ya. Kalau saya salaman sama bibi nggak batal karena bibi mahram saya. Salaman sama mertua perempuan nggak batal karena mertua saya mahram saya. Salaman sama anak perempuan saya nggak batal wudunya karena masih mahram saya. Seperti itu contohnya ya. Atau salaman sama cewek tapi anak kecil nggak batal. Seperti itu. Jadi standarnya harus sudah dewasa dan bukan mahram. Ajnabi itu bukan mahram, artinya punya syahwat kalau kita bersentuhan dengan wanita tersebut. Min ghairi hailin, tanpa ada hail, tanpa ada penghalang. Jadi langsung bersentuhan gini, salaman. Contohnya salaman, pelukan gitu ya. Nah, kalau tanpa ada penghalang itu batal, artinya bersentuhan langsung gini, salaman bersentuhan langsung. Biar nggak batal gimana? Jadi anginnya sama kain, apa gitu, sama kain atau sama sarung tangan atau itu nggak batal. Yang batal itu kalau bersentuhan langsung seperti itu dengan orang ajnabi atau bukan mahram. Kalau sama mahramnya kita nggak batal ya, seperti itu. Kalau kesentuhnya rambut batal nggak? Nih, istri sama suami itu kan bukan mahram ya, ajnabi itu. Kesentuh rambutnya, rambut ke rambut gitu. Ketemu rambut. Batal nggak? Nggak batal. Atau kuku ketemu kuku gini nih. Kulitnya nggak nempel. Batal nggak? Nggak batal. Kuku, rambut nggak batal. Tapi kalau sudah kulit, itu batal. Seperti itu ya. Yang nomor 4, nah, menyentuh kemaluan. Baik perempuan atau laki-laki, itu batal. Ya. Atau menyentuh lingkaran anus tuh. Lingkarannya, bagian luar lingkarannya lubang anus itu batal. Tapi pakai ini, telapak tangan atau telapak tangan atau ini telapak jari-jari. Pakai gini nih, megang kemaluan tuh batal. Tapi kalau ininya, punggungnya, telapak tangan itu nggak batal. Itu bedanya di situ ya. Jadi ini fikih ya, ini fikih. Keunikannya di situ. Oke, saya kira cukup ya untuk pembahasan singkat tentang aspek fikihnya. Sekarang aspek nahwiyahnya. Nawakid ya kan? Nakdun ya. Nawakid. Berarti mafail. Sigat muntahaj jumu ini. Mafail. Nawakid. Nakdun. Nawakid. Nawakidul wudu berarti ini mubtada ya. Ini
mubtada mudhof ilaih wudu'inya arba'atu asya'a. Ini sama yang mudhof ilaih khobar ya. Asya'a ini isim ghair munsharif ya, walaupun dia posisinya mudhof ilaih tapi ininya fathah enggak kasroh karena asya ini terjaga dari tanwin sebab alif ta'nis ya. Ta'nis mamdudah ya. Iya nih. Al-awwalu ini mubtada lagi. Al-khariju khobar min ahadis sabilaini ini min ya huruf jar, ahadis sabilaini mudhofnya jar majrur tapi dia jadi mudhof ahadnya ini. Sabilaini jadi mudhof ilaih. Min sama juga ini kubulin jar majrur au dubulin aunya ini huruf atop ya. Kuburin sama maktub dari kubulin. Rihun ini badal dari al-kharij au ghairuhu. Ini atop ghairuhunya jadi maktub dari rihun, dia mudhof hunya mudhof ilaih. Ilal maniyah ya, ilalnya ini adatul istisna ya. Maniyah ini mustasnanya nasab dia fathah. Asani sama ini mubtada zaul akli khobar mudhof ilaih binaumin banyak huruf jar naumin majrur au huruf atop ghairihi. Nah ini maktub dari naumin, ghairnya mudhof, hinya mudhof ilaih, illa aina nauma ini. Ini ada tul istisna iyanya, illanya naumanya ini mustasna mudhof, qaidin mudhof ilaih, mumkinin. Nah, ini yang maktuf ya dari qaidin. Makadahu ini dzarab makan, hunya dia mudhof, hunya mudhof ilaih, min huruf jar, arad majrur ya, jar majrur, asal isim mubtada, artikel khobar, basyaratain. Nah, rajulin wa imra'atin. Ini asalnya basyarataini dua, karena dimudhofkan, dimudhof ilaih ke sini, mudhofkan ke rajulin, jadi nunya dibuang. Jadi ini mudhof ilaih, imra'atin punya atop, imra'atin ma'tuf dari rajulin, kabira ini naat ini sifat dari rajulin wa imra'atin. Ajnabiyah ini ya sama sifat juga. Min ghairi halin, minnya jar, ghairi hailin ya sama ini jar majrur mudhof ilaih. Arabiun ini mubtada masuk khobar mudhof kubulin, adanya mudhof ilaih ini ya ke sini. Al halqati duburihi sama ini au atop ya, huruf atop halqati duburihi ya. Au masuk halqati duburihi ya. Kenapa enggak halqata gitu? Ya karena dia mudhof ilaih. Masuk halqati duburihi ya. Jadi mudhof ilaih juga jadi mudhof lagi ke duburihinya, mudhof ilaih. Ya mudhof ilaih gitu modelnya. Bibatni banyak jar, batni rohati mudhof, jar juga rohati ini mudhof ilaih, jar au nih huruf atop. Matubnya ya ini bibatni, jadi bibatni jadi butuni. Jar ke jar, sobi'i sama. Ini sama mudhof ilaih dari butuni mudhofnya nih.
mudhaf ilaih gitu ya. Jadi begitu ya struktur nahwiyahnya. Sarfiyahnya bisa dilihat nawaqid dan mafa'il. Jama'i ya, jama sigat muntaha jumu. Dari naqdun nawaqid. Mafa'il ya. Wudu ini masdar, batu asya'a. Syai'un jadi asya'a. Al-awwalu al-kharij ini kharaja berarti isim kharaja berarti isim al-kharij ya. Kharij jadi kharaja, kharij isim fa'il. Sabila ini sabilun fa'ilun masdarnya masdar simai kubulin sama duburin sama masdar mania masdar semua asani sama zawalun ya fa'alun masdar juga sama tapi simai ya. Akal naumun ini masdar kiasi kalau naumun. Qaidin sama ini sedikitnya sim fa'il mumkinin sim fa'il. Jadi amkana yumkinu imkanan wa huwa mumkinun. Kalau ada ya jadi kok ada ya itu kok idan ya. Amkana yumkinu imkanan bahwa mumkinun. Ya. Maq'adun ini sim zorob makan ya. Ardun asalis iltiqa ini iltaqa'a ya taqu ifta'ala yafta'ilu iltaqa iltiqa'an ifta'ala yafta'ilu ifti'alan iltaqa yaltaqu iltiqa'an basyaratun kulit ya rajulin nggak ada yang aneh nih semua rajulan masdar kabirun masdar simai kiasi juga ada hail simpail ya masuk ini masdar adami masdar al-haqata masdar semua ya masdar semua batni rohati. Nah sobi nih asobi ini jari-jari sigat muntajum ya mafa'il asobi ya. Saya kira cukup ya untuk pembahasan sarfiyahnya. Semoga bermanfaat untuk kita semua ya dan bisa dipahami dengan baik. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.